Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita tidak boleh lupa bahwa usia yang diberikan oleh Allah ini adalah amanat dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hari kiamat Bapak Ibu, materi yang ditanyakan oleh Allah pertama kali adalah usia. La tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser seorang hamba dari tempat berdirinya. Kakinya tidak akan bisa bergerak hatta tus'ala an arba', sehingga dia ditanya 4 hal oleh Allah. Yang pertama, an umrihi fima afnah, akan ditanya umurnya digunakan untuk apa. Berarti semakin panjang umurnya, ya semakin berat pertanggungjawabannya. Nah, maka kita sebagai seorang muslim, tambah umurnya tidak ada pilihan, harus tambah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tambah umurnya tambah melorot, itu kata satu riwayat, wa man kana fin nuqsan fal mautu aula bihi. Barang siapa yang mundur, kebaikannya mundur, gak tambah baik, tambah usianya, fal mautu aula bihi, maka sebenarnya mati itu lebih baik bagi dia. Seorang muslim itu biasanya tambah umurnya tambah tunduk kepada Allah. Ya. Dulunya nggak pernah ke masjid, alhamdulillah seiring berjalannya waktu sering ke masjid. Nunggu pensiun dulu, Pak. Nunggu pensiun. Itu bagian dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang setelah dipreteli semua oleh Allah fasilitasnya, baru dia tunduk. Maka sebenarnya itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita hambanya. Tentang umur itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari, Rasul pernah menggambar kotak kayak begini, kotak gambar di garis kotak. Nah, di sini khatta khututan, Nabi gambar kotak begini, murabba'an. Kemudian setelah menggambar kotak, wa khatta khattan fil wasat, kemudian Rasul menggaris tengah, kharijan minhu, tapi garis tengahnya ini ngelebihi dari kotak ini sampai segini misalkan, garis tengahnya. Kemudian di tengah-tengahnya dikasih garis-garis kecil. Kemudian Rasulullah menjelaskan, hadal khat al insan, khat yang tengah ini adalah, atau garis tengah ini adalah manusia. Wa hadil khutut ajaluh au kama qala, sementara garis-garis yang mengelilingi dia adalah ajalnya. Wa hadil khattu fil wasat, sementara garis yang melebihi batas kotak ini adalah amaluhu, angan-angannya. Jadi angan-angan manusia itu melebihi ajalnya. Itu yang disinggung oleh Rasulullah. Manusia umurnya segini tapi angan-angannya segini. Nah, sementara garis-garis kecil ini, kata Rasul, ini hadhil a'rad, ini adalah nasib dia, musibah dia. Kadang kena musibah, kadang tidak, kadang selamat, itu ganti-ganti. Kadang jatuh di pesawat, ya Bu ya. Kadang selamat, kita yang enggak kena pesawat. Ini semua adalah nasib yang akan mengenai manusia. Jadi punten, kita ini angan-angannya kadang-kadang terlalu tinggi. Allah kasih dia ditentukan umur 60 tahun, tapi angan-angannya sampai 100 tahun. Belum kebeli rumah, belum kebeli mobil, belum punya istri kedua. Wah, angan-angannya melebihi umurnya gitu ya. Kalau angan-angan itu sifatnya ibadah, baik silakan. Aduh, masjid belum selesai. Ini angan-angan akhirat. Yang dimaksud Rasulullah adalah angan-angan dunia. Kalau angan-angan akhirat, itu ingat, innamal a'malu binniyat.
Amal itu tergantung niatnya. Meskipun tidak terlaksana, tapi kalau kita niatnya itu sangat kuat, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah niat berangkat haji ini, gara-gara pandemi nggak berangkat. Ya Allah, semoga panjang umur tahun depan. Pandemi lagi nggak berangkat lagi, kemudian mungkin datang ajalnya, tetap diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau angan-angan dunia, kata para ulama, kalau orang angan-angannya terlalu tinggi, maka yang terjadi apa? Yang pertama, dia sering menunda-nunda kewajibannya kepada Allah. Nantilah, gampang, sholat jamaah nanti. Kalau sudah tercapai ini, bisnis ini goal, insya Allah nanti khusus. Nggak tercapai, masih terus. Nah, kemudian dia akan lupa dengan taubat, dan dia akan lupa dengan ajalnya. Nah, jadi ucapan orang tua kita dulu itu, cita-citalah setinggi langit, itu maksudnya cita-cita tentang ibadah yang sifatnya akhirat. Pengen jadi dokter, nanti khidmat kepada rakyat, itu mungkin maksud dari cita-cita setinggi langit. Tapi kalau hanya sekedar cita-cita duniawi, sebelum cita-cita kita tercapai sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.